merusak hubungan dengan Tuhan. Kalau kita baca tentang tentang kisah Musa, mungkin ada pertanyaan dalam hati, Tuhan, kayaknya ini terlalu berat deh. Kayaknya Tuhan terlalu tega nih. Kalau kita baca ya. Sebab bukan sedikit yang Musa sudah berikan untuk Tuhan. Dalam pengiringannya akan Tuhan, kalau kita mau hitung-hitung secara manusia, pertama, untuk jadi hamba Tuhan dan pimpin bangsa yang keras kepala itu, dia harus tinggalkan istana. Ya. Kehidupan jasmani finansial, oh mantap di sana. Ya. Dan ternyata kalau kita perhatikan, memang seseorang yang mau memberikan totalitas dirinya kepada Tuhan selalu dipuji nomor satu ini. Tinggalkan istana kenyamananmu. Jadi anak-anak teologi, selama kau belum bisa mati daging, tinggalkan semua yang kau punya. Memang belum bisa akan jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan harus didik kita habis-habisan sampai kita menangis dan kita akan bilang, kok gini amat ya mau jadi hamba Tuhan. Tapi memang hamba Tuhan, poin pertama adalah harus tinggalkan semua yang kau punya. Istana ditinggalkan. Sebelum dia pergi untuk melakukan amanat dari Tuhan ini, istri dan anaknya dia taruh di mertuanya. Dan saudara tahu, perjalanan ini bukan 1-2 hari. Bukan Pak Stevi minta izin ke saya, Bu Yeni, saya lagi dapat arahan dari Tuhan, jadi saya mau pergi untuk urusan Tuhan dulu, jadi saya tinggalkan kamu 1 minggu dengan Janet. Tidak masalah kalau cuma 1 minggu. Tapi sejarah mencatat, Alkitab mencatat 40 tahun yang dipikirkan, yang ada di hatinya, di pikirannya, di jiwanya, di hidupnya adalah memimpin bangsa yang besar itu. Dan saudara pikir tinggalkan istri dan anak itu gampang? Bukan perkara mudah. Menjadi hamba Tuhan itu bukan perkara mudah. Dan sesuatu yang begitu susah secara daging, ini bisa tinggalkan untuk Tuhan. Pernahkah saudara baca dalam kitab kisah Musa, ada anak-anaknya lari panggil-panggil, bilang, Bapak stop dengan itu dulu. Datang di saya dulu, saya lagi mau begini, Bapak, Mama lagi marah di rumah, Bapak belum ini. Gak pernah ada cerita itu. Yang ada hanyalah bagaimana dia maju dengan bangsa itu. Semua yang mau melayani Tuhan dengan luar biasa, dia juga harus menang atas rumah tangganya. Lalu dia bisa dahsyat dipakai Tuhan. Dan Musa membuktikan bahwa dia bisa meninggalkan segala itu demi untuk pekerjaan Tuhan. Oh, dia berkorban juga dengan luar biasa. Dia memilih menderita bersama bangsa itu 40 tahun lamanya. Ia berulang kali berdoa bagi mereka, bahkan pernah mempertaruhkan dirinya demi keselamatan mereka. Ya, habis-habisan semua dia dipertaruhkan. Tapi ketika ada satu kesalahan, waktu saya baca ini secara manusia, saya meneteskan air mata. Karena kalau dipikir-pikir dalam kisah pelayanan kami, bagaimana dengan kita yang sekarang ini? Bukan 1, mungkin sejuta pelanggaran. Kita bilang kita sudah berkorban bagi Tuhan. Saya mungkin bilang seluruh gaji sudah saya kasih untuk Tuhan. Tapi bukan cuma sampai di situ. Dan ketika menghitung pelanggaran Musa, yang dihitung ini adalah durasinya selama 40 tahun. Saya bahkan belum melayani 40 tahun lamanya. Tapi ada sudah berapa banyak pelanggaran yang saya lakukan. Kalau kita pikir pengiringan kita akan Tuhan, sudah berapa lama? Sepanjang 40 tahun dia belum pernah mengecewakan Tuhan. Saudara sekandungnya, kakak-kakaknya, ketika mereka menghinanya, dia tidak pernah marah dengan kata-kata yang menyakitkan. Dia datang di kaki Tuhan, dan Tuhan yang berdiri membela dan menghukum mereka. Karena apa? Dia adalah sahabatnya Tuhan. Saking indahnya hatinya, saking dia adalah seorang yang sensitif, segala hal dibawa di kaki Tuhan. Bagi Tuhan, dia adalah sahabatnya terkasih. Dan Tuhan tidak pernah memarahi dia dalam segala. Orang-orang yang bangkit melawannya, Tuhan menghukum mereka. Bahkan kakak-kakaknya yang juga adalah
lagi bangsa itu. Bukankah Harun itu adalah keturunan nomor satunya Lewi yang akan melayani selama-lamanya seumur hidup di dunia ini? Ia juga dihukum karena apa? Menyakiti hati Musa. Dan durasinya selama 40 tahun sangat menyedihkan, satu kesalahan. Dan semuanya selesai sampai di situ. Renungkan, menjadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, renungkan. Tidak selamanya pintu anugerah itu selalu terbuka. Tidak selamanya Tuhan kasih kesempatan itu berulang-ulang. Sampai sini hati saudara tergugah atau tidak? Lalu pertanyaan muncul, apakah Tuhan setega itu? Apakah satu kesalahan menghapus semua pengabdian? Mengapa mujizat tetap terjadi meskipun Musa sedang marah dan Tuhan juga sedang marah? Tapi kok mujizat masih terjadi? Apa yang sebenarnya ingin Tuhan ajarkan untuk saya dan saudara hari ini lewat kisah ini? Mungkin jawaban terbesar bukan tentang kerasnya hati Tuhan lalu dia marah, tapi tentang betapa seriusnya Tuhan menjaga hubungan dengan orang-orang yang dipercayakan untuk melayani. Sampai di sini garis bawahi kata ini, kalimat ini. Tuhan serius dengan kita yang mau melayaninya. Jadi seharusnya ketika kita memutuskan masuk dalam jalan panggilan ini, tidak ada waktu untuk dunia. Jadi sesungguhnya ketika kita memutuskan masuk dalam jalan panggilan ini, di saat itu kita harus tahu tidak ada waktu untuk main-main. Semudah apapun kita. Amin. Ketika kita mau sungguh-sungguh jadi jemaat, jadi anak Tuhan yang taat, menanti kedatangannya pada kali yang kedua, seharusnya di situ kita tahu dan dengar baik. Bukan dosa besar yang paling sering menghancurkan seorang anak Tuhan dan hamba Tuhan, tapi hanya emosi yang susah dijaga. Itu nomor satu yang sangat menghancurkan. Ada 3 hal yang mau Tuhan ajarkan untuk kita hari ini. Yang pertama, emosi yang tidak dikelola dapat merusak keintiman kita dengan Tuhan. Hadirat Tuhan akan rusak hubungan indahnya kita dengan Tuhan. Rasa karib, keintiman, kerinduan yang besar yang menyala-nyala untuk datang cari Tuhan, semua akan rusak kalau hati dipenuhi emosi. Makanya firman Tuhan bilang jelas, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, baru bisa berdoa. Tapi kalau ada kemarahan yang selalu membara di sini, dengar, engkau tidak akan bisa berdoa. Bahkan mungkin engkau akan menyalahkan Tuhan di dalam doamu, karena belum menghukum orang yang sedang kau marahi, karena belum melakukan sesuatu pada orang lain yang sedang tidak adil untukmu. Dan ketika engkau datang menghadap Tuhan dengan emosi yang sedang menggebu-gebu, mungkin doamu akan salah di sana, salah fokus, salah tujuan. Sebab itu hal pertama yang harus kita belajar supaya kita bisa sampai di finish rencana agung yang sudah Tuhan kasih atas hidup kita. Kelola emosimu. Katakan untuk diri sendiri, taruh tangan di dada. Kelola emosimu. Kelola emosimu. Katakan ulang lagi, kelola emosimu. Ya, katakan dengan sepenuh jiwa, kelola emosimu, supaya itu masuk di alam bawah sadar. Bangsa itu selalu bersungut-sungut setiap hari. Bukan baru hari itu saja mereka bersungut, setiap hari kerjanya sungut-sungut. Dan Tuhan berikan perintah yang sederhana. Kumpul. Lalu kamu katakanlah kepada bukit batu itu, Bilangan 20 ayat 8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Dengar kata perintah.
Kata perintahnya adalah, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi Tuhan suruh pukul atau katakan? Katakan. Tuhan bilang katakan kepada bukit batu itu, tapi Musa datang dengan hati yang sudah penuh. Kadang Tuhan bicara lain, kita bikin lain karena apa? Hati kita sudah penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan kemarahan, penuh dengan sakit hati karena perbuatannya. Oh, sudah banyak gejolak di sini sehingga persetan dengan kata Tuhan. Tuhan suruh lain, kita bikin lain karena apa? Ketika kita datang, sudah datang dengan penuh kemarahan, emosi. Makanya harus dikeluar. Dan dia bilang begini, ayat 10. Dengarlah sekarang hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Perhatikan perubahan yang terjadi. Tuhan berkata katakan, tapi Musa memilih memukul. Yang lebih dalam lagi Musa bilang, apakah kami harus mengeluarkan air? Di dalam kemarahan karena kau bisa memposisikan dirimu sebagai Tuhan. Kau bisa mengutuk, kau bisa memarahi, kau bisa menghina, kau bisa menginjak-injak orang lain. Kau sedang memposisikan dirimu sama dengan Tuhan. Bahkan kamu berdiri sebagai Tuhannya untuk orang yang sedang kamu marah. Saudara tahu? Dengan segala kemarahan dan hati yang penuh itu, dia berdiri dan dia bilang, oh mau? Apakah kami harus mengeluarkan kami? Jadi apakah air itu yang buat dia? Bukan. Tuhan yang akan kasih. Tapi dia berdiri dengan kemarahan. Orang kalau sedang marah, perkataannya tidak akan terkontrol. Tadi saya bikin di status saya, luka yang tidak berdarah. Luka karena kau tikam dengan benda tajam itu cepat sekali sembuhnya. Tapi luka kata-kata itu susah sekali. Tidak berdarah, tapi sembuhnya tidak ada obat dan perban yang bisa menyembuhkan itu. Kita marah cuma 10 menit, tapi kata-kata itu membunuh seseorang sampai berapa puluh tahun kemudian. Kalau dia tidak berdamai dengan semuanya itu, luka itu tetap membara di dalam hidupnya. Padahal tadi marahnya cuma 10 menit. Bayangkan 10 menit membuat seseorang bisa mati dan hancur selama 10 tahun. Jadi ketika seseorang sedang marah, kadang-kadang dia berlagak seperti dia Tuhan. Kamu yang salah, kamu yang salah. Dan orang-orang yang sedang tertuduh dan dipersalahkan, rata-rata juga akan sakit berkepanjangan, sakit hati, akan dendam, ya susah move on dan lain sebagainya. Emosi membuat Musa kehilangan kepekaan. Ketika kita sedang marah, kita lupa Tuhan perintahnya apa. Amin. Dengar kalimat ini. Ketika kita sedang marah, kita lupa Tuhan perintahnya apa. Dia bilang apa kita kerjakan apa karena kita sedang marah. Jadi pada saat marah, saya selalu bilang, tutup mulut. Kalau sedang marah, diam saja. Tidak usah bicara. Karena semua kata-kata itu pasti akan merusak. Musa masih ada di tempat pelayanan, tapi hati mulai bergeser dari hadirat Tuhan. Pertanyaan untuk perenungan, poin 1. Sudahkah emosi membuat kita lebih banyak bereaksi daripada mendengar Tuhan? Apakah pelayanan membuat kita lelah sehingga kehilangan kelembutan hati? Bukankah Musa adalah seorang yang lembut hatinya? Saking lembutnya Tuhan paling sayang dia. Orang yang lembut hati saja, hati-hati dan orang yang selalu mengalah, pokoknya dia diam saja. Satu saat itu air akan penuh tumpah dan dia akan tiba-tiba dia akan jadi singa betina. Kita lihat sekarang yang lagi heboh, yang lagi viral, kasus artis yang lagi berantem, ya. Orang yang
selama bertahun-tahun kalau dia diem, satu saat dia akan tumpah. Dan itu akan muncul. Dan orang akan kaget, orang shock, malah orang akan balik salahkan dia. Karena selama ini kan dia diam dan bagi semua orang harusnya kamu tuh diam saja, senyum saja, gak usah jawab apapun. Orang sudah terlanjur memikirkan harusnya seperti itu. Tapi namanya juga manusia, saya bukan nabi bro, begitu ya. Namanya juga manusia. Ketika kemarahan itu terlalu memuncak satu saat, itu bisa diekspresikan, itu bisa keluar dan itu bisa membunuh. Jadi saudara, apakah kita masih berbicara dengan Tuhan atau hanya bekerja untuk Tuhan? Yang sedang lelah dengan semua yang kita kerjakan hari-hari ini, datang di kaki Tuhan. Dengar, aplikasi. Jangan mengambil keputusan saat hati sedang penuh amarah. Ingat ya, jangan ambil keputusan apapun. Diam dulu, usahakan tenang dulu. Minggu depan baru ambil keputusan. Tunggu 1 minggu, dia minum air putih banyak-banyak. Tarik nafas, sudah diam. Kalau mau memikirkan dan mulai akan menyusun rencana jahat, stop. Udah diam aja, udah gak apa-apa. Terima dulu, gak apa-apa. Sampai semuanya tenang. Rasanya pembicaraan akan lebih baik. Ya kan? Karena hati sudah dingin. Belajar membawa luka dan kelelahan kepada Tuhan sebelum melayani orang lain. Amin. Itulah sebabnya hamba Tuhan perlu banyak duduk di kaki Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan semua orang, supaya tidak ada batu sandungan. Yang setuju katakan amin. Supaya ketika kita datang, hati kita kosong dan tinggal Tuhan tangkap langsung selesai. Tapi kalau sudah penuh, tidak ada tempat untuk Tuhan. Keintiman dengan Tuhan harus lebih dijaga daripada reputasi pelayanan. Jadi lebih dari segala-galanya. Lebih daripada diagungkan semua jemaat karena kita punya pelayanan luar biasa, karena senyum kita luar biasa. Lebih dari segala-galanya itu, duduk di kaki Tuhan itu jauh lebih penting. Karena manusia suka lihat yang kelihatan, Tuhan selalu lihat bukan itu. Kita bisa menipu di sini, kita manis-manis, ya kan? Kita bisa menipu semua orang, tapi Tuhan lihat hati, kita nggak bisa tipu. Hal kedua yang bisa kita pelajari, mujizat tetap terjadi. Mujizat akan selalu terjadi. Bukan berarti Tuhan menyetujui semua kesalahan itu. Kenapa mujizat akan tetap terjadi? Karena Tuhan sedang membela namanya. Karena dia sedang berdiri merepresentasi Tuhan. Dia sedang berdiri sebagai Tuhan. Bagi Tuhan, dia adalah wakilnya pada saat itu. Jadi ketika dia sudah mengangkat tangan, Tuhan tetap akan turun tangan untuk menolong. Itulah sebabnya banyak orang sering terkecoh dalam melihat pelayanan hamba Tuhan. Karena apa? Dia sudah selingkuh di belakang, tapi mujizat masih terjadi. Orang yang sakit didoain masih bisa sembuh. Saudara, bukan karena dianya, bukan karena hamba Tuhannya, tapi Tuhan sementara membela namanya. Bukankah ketika kita berdoa menyembuhkan orang lain, kita berdoa dalam nama Yesus, sembuhlah. Karena nama Yesus orang itu akan sembuh, bukan karena kita yang mendoakan. Jadi di dalam pelayanan, terlepas seperti apa hamba Tuhannya, saya percaya mujizat akan selalu terjadi. Karena Tuhan selalu membela pembelanya. Jadi baik dan tidak baiknya seseorang, keintiman kita dengan Tuhan bukan ditentukan oleh seberapa banyak mujizat yang kita sedang lakukan. Amin. Dan ini bagian yang paling menakutkan. Musa pukul batu itu, bahkan bukan sekali, 2 kali. Kalau Ibu Heni ada di situ, mungkin Ibu mungkin Ibu akan bala batu. Ibu akan pukul dia 100 kali di situ. Makanya Tuhan ambil Musa ini, sebenarnya Musa ini pengen lembut nih. Kalau setiap hari kamu dimarahin ya 40 tahun, coba sekuat apa hatimu? Kalau saya baca juga, puji Tuhan Musa nih, bukan orang timur.
kalau Bapak Stepi yang berdiri, saya yakin bukan dia pukul sedih, tendang sampai batu itu hancur. Tiba-tiba dia jadi avatar yang menguasai 4 jurus. Sebenarnya Musa ini lembut hati. Makanya dengan kemarahan tuh dia cuma topi 2 kali, toh. Jadi keberhasilan pelayanan tidak selalu mencerminkan kondisi hati pelayan. Amin. Amin. Seseorang bisa tetap khotbah dengan baik, pelayanan tetap ramai, doa tetap dijawab, jabatan tetap ada, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan sedang retak. Ini yang menakutkan. Karena orang selalu lihat hasil. Persis orang lihat jemaat banyak, oh hamba Tuhan, gembalanya jalan. Padahal ada 100 pengerja yang berdoa siang malam, tidak tahu gembala berdoa atau enggak, yang penting ada 100 pengerja yang tahu. Yang bikin pengumuman tuh orang-orang IT terkeren tuh, ya kan? Yang bikin ini dan itu semua yang jalannya. Jadi kembali lagi, bukan gagah-gagahan. Amin ya. Karena kita kan begitu, kok begitu sih? Kan dia udah viral. Tapi kok justru yang viral karena selingkuh pendeta tuh jemaat paling banyak. Coba lihat aja gerejanya. Tapi sebenarnya Tuhan sudah mau datang, ini masanya untuk kita tidak lagi main-main dengan Tuhan. Amin. Kita tidak bisa menghakimi siapapun, urus diri sendiri. Tidak ada waktu untuk ngurusin orang lain. Yang sedang jatuh kita angkat dan kita kuatkan dia supaya dia bisa berdiri. Tuhan bukan sedang membenci Musa, tapi Tuhan memarahi dosa yang dia lakukan, bukan orangnya. Firman Tuhan bilang, satu-satunya orang yang mati dan dikuburkan oleh Tuhan adalah Musa. Coba pikir, dia mati di tempat terindah yang Tuhan taruh untuknya. Tuhan hibur hatinya sebelum dia mengembuskan nafas terakhir. Lihat, ada penghiburan dari Tuhan. Tuhan suruh dia lihat, dia pandang semuanya. Ya, saya percaya setelah itu Tuhan bicara, kuatkan dia, dan dia pulang dengan damai, dan jenazahnya tidak ditemukan. Tuhan sendiri yang menguburkannya. Bahkan ketika Tuhan datang di gunung puncak transfigurasi, ketika Tuhan Yesus berdoa, lalu 2 orang datang, ada Musa di situ. Tuhan tidak sedang membenci orangnya, tapi Tuhan membenci dosanya. Ketidaktaatan itu yang Tuhan benci, bukan orangnya. Dan ini selalu salah kaprah bagi kita semua. Ketika teman melakukan kesalahan, kita benci orangnya, padahal bukan itu maksud Tuhan. Kalau kita benci orangnya, kita tidak berikan kesempatan untuk dia berubah menjadi lebih baik. Kalau kita benci orangnya, kita akan menghakimi dia dan tidak memberikan dia kesempatan kedua. Lalu bagaimana kalau Tuhan benci kita dan tidak kasih kita kesempatan kedua? Mengapa sampai hari ini kasihnya panjang dan lebar untuk kita? Karena yang dia benci bukan kitanya, tapi pelanggaran ketidaktaatan yang kita lakukan. Jadi belajar hari ini ketika seseorang melakukan kesalahan, jangan kita tunjuk dia, kita doakan supaya dia bangkit dari keterpurukan itu dan menjadi lebih baik. Bukan orangnya kita jauhi, kita sumpahin dia, kita omongin dia, kita benci dia, 7 turunan ditambah lagi. Jangan. Ya, bisa saja itu titik untuk Tuhan menjadikan dia lebih baik. Semua kita punya proses tersendiri. Semua menjalani proses masing-masing. Hari ini saya jatuh, besok mungkin orang lain yang jatuh. Dan ketika saya sedang jatuh dan semua tangan matikan urusan rasa mati coba. Orang suka begitu. Orang suka tertawa pada saat kita sedang jatuh dan lemah. Karena apa? Yang orang lihat adalah kitanya sebagai pendosanya. Tapi Tuhan tidak begitu. Makanya dia sayang dan dia sanggup. Ketika saya mengerti ajaran ini, siapapun yang datang bilang apapun untuk saya, seketika memang saya akan marah.
Tapi saya selalu belajar duduk dan tanya Tuhan, karena saya bukan hakim di sini. Dan saya belajar untuk melihat kesalahannya, bukan dosanya, bukan orangnya. Kalau kita lihat kesalahannya, kita akan membantu dia untuk, oh ini kesalahan, mari saya mau belajar untuk menjadi lebih baik. Jangan jadikan keberhasilan sebagai ukuran utama persetujuan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan sebagai hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan, evaluasi hati harus lebih sering daripada evaluasi pencapaian. Kita selalu pikirkan, minggu ini kurang apa? Mungkin kurang ini, kurang itu, sound systemnya kurang. Kayaknya bagusan pakai drum. Kayaknya semua orang udah TV deh, kok kita masih ini. Selalu kita evaluasi begitu, kita berdoa. Kursi masih kurang, jemaat belum datang, kita tambah. Pokoknya iman, kalau kursi sudah ada, orang-orang akan datang. Kita selalu begitu. Sebenarnya evaluasi hati harus lebih sering daripada evaluasi pencapaian. Peliharalah kehidupan doa dan pertobatan setiap hari. Semua harus bertobat menjadi lebih baik. Amin. Sehingga kalau kita keluaran, Tuhan menyertai, mujizat terjadi. Orang diberkati dua. Yang pertama dapat mujizatnya, yang kedua dapat teladan dari kita. Amin. Bukankah nama baik lebih berharga dari apapun? Jadi di mana saja orang akan bilang, aduh saya kangen Ibu Heni khotbah. Di mana saja orang akan bilang Kakak Siti the best. Oke, poin terakhir. Yang tidur nih bangun sudah. Yang mengantuk ada air di belakang samping Bapak Stepi itu ada air. Kalau terlalu ngantuk sudah kau bisa makan di samping Bapak Stepi sana. Tapi buka mata, setidaknya pulang bawa poin terakhir. Tuhan lebih peduli kepada karakter daripada prestasi. Yang setuju katakan amin. Mengapa Tuhan begitu tegas kepada Musa? Karena Musa bukan hanya seorang pengikut, ia adalah pemimpin. Jadi Tuhan percayakan semakin besar, memang Tuhan akan tuntut semakin besar. Jadi saya suruh kau muda-muda sudah serahkan diri untuk melayani, ya sudah kau harus lupa dunia. Saat semua orang pakai baju ketekan dan celana umpan, ya kau tidak bisa. Saat semua orang lagi pergi goyang di Limong sana sampai pagi. Kemarin ada acara ampon-ampon di apa namanya? Bubur. Ya. Sebenarnya Bapak Stepi berjumpa saudara-saudara, mereka duduk di situ dan segala sesuatu sudah terjadi. Tapi dia memilih untuk Ibu Heni kita pun. Lama-lama kan kurang nyaman. Anak kita beda. Ya. Apa yang dilakukan Musa akan menjadi pelajaran bagi seluruh bangsa. Masalahnya kita artis rohani. Jadi bahkan kita cuma salah omong satu kalimat saja, orang bisa ingat itu lama. Waktu itu dia bilang begitu. Jadi kita punya apa saja benar-benar harus kita jaga. Amin. Ya. Tuhan sedang menunjukkan bahwa semakin besar kepercayaan, semakin besar pula tanggung jawab. Tuhan begitu sayang sama Musa. Buktinya Musa tetap disebut sahabat Tuhan. Tuhan sendiri yang menguburkannya. Musa bahkan muncul kembali bersama Yesus di gunung Transfigurasi. Jadi hukuman itu bukan tanda Tuhan berhenti mengasihi Musa, tetapi tanda bahwa Tuhan menjaga kekudusan panggilannya. Tuhan tidak sedang membuang Musa. Tuhan sedang menunjukkan bahwa karakter tidak boleh dikorbankan demi hasil. Amin. Karakter itu yang utama. Jadi anak Tuhan dengar. Pertama, emosi harus ditaklukkan. Jangan labil. Amin ya. Pokoknya waktu tanggal 2 sudah mau muncul. Tadi Jaden hafal Pancasila. Dan dia tidak bilang kepala banteng, dia langsung angkat sapi, mami, kepala sapi. Jadi waktu sapi udah mau muncul, kepala banteng udah mau keluar, saudara, tarik nafas. Kita harus ingat siapa kita. Amin. Pertanyaan untuk perenungan. Bagian karakter apa yang sedang Tuhan bentuk dalam hidup kita? Apa karakter kita yang masih cepat tersinggung, masih cepat sakit hati, masih suka menghakimi? Renungkan baik-baik. Jangan salah.
sampai Musa masih lebih baik, ya. Jangan sampai anugerah berakhir dari kita. Apakah saya lebih sibuk membangun pelayanan daripada membangun diri? Bagaimana orang terdekat melihat saya saat sedang marah? Ini yang luar biasa. Karena mau pergi pelayanan bagusnya nggak ada keluarga, orang rumah bagusnya nggak duduk di situ supaya mata. Ada rasa bagaimana ya kalau orang rumah lagi duduk dan dia lihat, begitu kan? Ya, tapi saya enjoy saja Bapak Stevi tahu. Jadi bagaimana temanmu melihatmu waktu sedang melayani? Minta Roh Kudus menolong kita mengenali pemicu emosi. Apa yang bikin cepat keluar, cepat naik darah itu apa? Kenali itu baik-baik. Belajar rendah hati dan mau ditegur. Jadi kalau Ibu Heni marah tandanya sayang. Bukan Ibu Heni marah, sudah mau marah balik ke Ibu jahat. Ibu Heni marah itu tandanya sayang. Nah sebenarnya saya juga tidak marah-marah yang bagaimana ya. Ya tidak langsung saya langsung marah. Memang kalau saya sedang bicara itu kadang-kadang mimik saya, mata saya besar, hidung saya kebuka, rambut saya berdiri. Itu memang kalau lagi marah-marah. Tapi sebenarnya saya orangnya baik kalau saudara dekat dengan saya. Ya, belajar rendah hati dan mau ditegur. Jadilah anak Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh suasana hati. Ya, amin ya. Penutup. Mungkin hari ini ada orang yang berkata, aku lelah, aku sudah banyak memberi untuk Tuhan. Aku kecewa dengan orang-orang yang kulayani, dengan teman pelayan, dengan jemaat, dengan gembala, atau sebagainya. Musa pun pernah merasakan hal itu. Ia bukan pemimpin yang jahat, ia cuma sedang kelelahan. Tetapi kelelahan yang tidak dibawa kepada Tuhan bisa berubah menjadi ledakan emosi. Dan ledakan emosi itu merusak sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Kepekaan terhadap suara Tuhan. Jadi emosi yang sedang meledak-ledak akan membuat kita salah. Karena apa? Tuhan bilang A, saking emosinya kita akan bikin B. Karena itu yang harus kita jaga, bukan hanya pelayanan kita, bukan hanya kehidupan kesalahan kita, bukan hanya karunia kita, bukan hanya mujizat-mujizat yang terjadi melalui kita, tapi hati kita di hadapan Tuhan. Sebab ada satu hal yang lebih berbahaya daripada pelayanan yang gagal, pelayanan yang terlihat berhasil, tapi hubungan dengan Tuhan yang retak itu sebenarnya nomor besar. Yang lebih inti adalah hubungan dengan Tuhan. Amin. Sebab tujuan akhir kita bukan sekedar melakukan banyak hal bagi Tuhan, melainkan berjalan bersama Tuhan sampai garis akhir. Amin.